Baik. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Ya, slide-nya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti UTS akan diinfokan seperti apa bentuknya ya. Oke. Jadi kita telah mengenal apa yang namanya kemarin kita mendiskusikan mengenai cara-cara untuk mengkolaborasikan beberapa sistem ya seperti itu ya. Tapi materi ini saya kira lebih penting untuk dilaksanakan sebelum UTS gitu. Kita telah mengenal sebuah operasi namanya operasi konvolusi gitu ya, seperti itu. Operasi konvolusi yaitu operasi yang mengakibatkan sinyal-sinyal diskrit ya yang dikalikan dan disertai pergeseran gitu kan. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai sebuah output ya begitu ya. Jadi kita mengetahui HN-nya gitu kan, kita mengetahui XN, maka kita akan bisa menghitung nilai YN gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi jika itu dibalik begitu ya, seperti itu ya. Ini dia rangkuman dari konvolusi gitu kan, tahapannya ada 4 pembalikan ya, dibalik. Kalau kita menggunakan tabel kan jelas banget tahapannya. Folding gitu kan, dibalik gitu kan. Habis itu shifting, digeser gitu kan. Ini dibalik, balik. Kalau yang ini adalah digeser, kemudian setelah itu dikalikan, kali, dan terakhir adalah dijumlah. Nah, oke, saya lanjutkan. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ini adalah contoh yang 2 minggu yang lalu ya, bagaimana kita mengkonvolusikan dua buah sinyal, begitu sinyalnya angkanya 111, begitu kan. Nah, sementara ini adalah HN-nya, HN adalah HN ya, jadi di sini 1, 3, 4, 3, 1. Kalau tidak ada angkanya berarti di sini adalah panahnya. XN adalah seperti ini, 1, 1, 1. Maka akan menghasilkan sebuah luaran gitu kan, YN. Kita hitung menggunakan konvolusi, hasil luarannya adalah ini. Gitu kan, ini adalah nilai dari siapa? Ini adalah nilai dari YN. Begitu kan. Seperti itu. Nah, kita sekarang akan coba balik begitu ya. Akan coba balik jadi seolah-olah nilai yang lainnya tidak diketahui, tapi outputnya diketahui. Ini penting, kenapa? Jadi kadang-kadang kita hanya tahu input sama outputnya, gitu ya. Jadi input sama outputnya seperti apa? Jadi seperti ini, kita tahu nih YN, kita tahu juga XN. Tapi sistemnya kayak gimana sih, gitu kan? Diketahui ya, diketahui. Jadi kita diketahui. Sistemnya gimana? Jadi dia kayak menganalisa sebuah black box begitu ya, seperti itu, menganalisa sebuah black box. Ini adalah YN, ini adalah XN, ini adalah YN. Gitu kan. HN-nya seperti apa? Begitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menghitung nilai HN gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia itu adalah siapa? Dia itu adalah mencari sistem ya, mencari sistem atau kita kenal operasi ini dengan namanya sistem identification gitu kan. Apa sih sistem identification? Ya, sistem identification adalah mencari nilai siapa? Mencari nilai HN gitu ya, apabila diketahui nilai YN dan XN. Rumusnya cuma ada 2 begitu ya, seperti itu ya. Ketika H0, Y0 sama dengan kali X. Ya, yang pertama, dan yang kedua adalah ini. Gitu kan. Ini rumus yang kedua, makanya saya hijaukan ya, saya kotak gitu kan, kasih kotak, rumusnya seperti ini. Sederhana sebenarnya. Nah, maka kita akan coba begitu ya. Saya coba ada yang baru join sebentar.
Oke, saya coba copy paste rumusnya ya. Sini. Oke. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Perhatikan. Diketahui siapa? Diketahui nilai XN dan YN. Cari HN-nya. Nah, gitu ya, HN-nya. Berarti pakai rumus yang ini. Oke. Kalau tidak ada, maka ini panahnya di sini ya. Satu, satu. Pak, ini ada cara tabel nggak? Nggak ada ya. Ini nggak ada pakai cara tabel. Jadi mau tidak mau harus harus satu-satu. Cuma kita akan buat gitu ya. Contoh bagaimana jika XN gitu kan dan masuk ke dalam sebuah sistem menjadi outputnya adalah YN. Nah, kita akan coba balik seolah-olah HN-nya tidak diketahui. Padahal kita udah tahu ya, 1, 3, 4, 3, 1. Ini kenapa? Ya kita meyakinkan bahwa hitungan kita benar gitu ya. Oke, yang pertama adalah pada saat H sama dengan 0 gitu kan. H sama dengan 0, H0 itu berapa? Y0 dibagi X0. Kan ini ya. Kalau tidak ada panah, maka di sini adalah X saat 0, ini adalah saat 0. Berarti kan 1/1. Maka ketemu nih. H saat 0 nilainya 1. Oke. H saat 1. Nah, ini H saat 1. Gimana H saat 1 sama dengan Y1 gitu ya. Saya masukkan ke sini gitu kan. Dikurangi sigma gitu kan. Sigma siapa? M sama dengan 0. Atasnya juga 0. H0. Nah, M-nya berapa? M-nya 0 kan? Gitu kan. X gitu kan. X-nya siapa? Gitu kan. X-nya M-nya 0, atasnya 0. Berarti tetap 0. X-nya berapa? N-nya N-nya adalah N-nya 1. Ini N-nya ya. Nah, ini N. Oke. 1 dikurangi 0. Kan begitu kan? Per X0. Gitu. Seperti itu. Nah, rumusnya berarti yang ini ya. Dipakai ya. Y1 berapa? Y1 sekarang, Y1 adalah 4. Kan nih. Ini adalah angkanya 4. Dikurangi gitu kan. H0. H0 itu berapa? H0 siapa ini? H0 kan yang sebelumnya nih. 1 gitu ya. Dikalikan X1. 1 min 0 kan? Berarti kan X1 nih. X1 siapa? X1 lihat cari di sini. 1. Kali 1 per X0-nya. X0 siapa? Ini X0 di atas per 1. Sama dengan 4 min 3 min 1 bagi 1. Sama dengan 3. Berarti H saat 1 sama dengan menghasilkan angkanya adalah 3. Ini angkanya adalah 1. Nah, terus menerus seperti itu gitu ya. Nah, ini juga sama. Untuk H sama dengan 2, dicari ya satu per satu gitu kan. Dicari satu per satu, masukkan aja rumusnya gitu kan. H sama dengan 2, sama dengan YN. YN siapa nih? Y2 gitu kan. Y2 sigma gitu kan. M sama dengan 0. Di atasnya 2 min 1. Kan begitu kan. HM. HM-nya siapa? HM-nya adalah pointernya HM adalah H1 gitu ya, seperti itu ya. HM adalah H pertama H1 dikurangi H1 dikurangi H0 ini H X2. Nah, ini dia nih. Ini adalah sigmanya ini nih. Ini adalah sigma. Dalam sigmanya nih. Nah, ini sudah saya ajarkan satu persatu secara jelas ya, begitu ya. Oke. Nah, kita mengisi Y2 berapa? Y2 ya tinggal dicari Y2. Kan Y2 nih. Y sama dengan 2 nih. Y sama dengan Y2 8, H0 X2 1 kali 1 ditambah 3 kali 1 bagi 1 sama dengan 4. Nah, kelihatan ya hasilnya ya. Udah mulai kelihatan. Nah, terus dibagi 1 hasilnya 4. Jadi H sama dengan 2 hasilnya adalah 4. Begitu. Begitupun H sama dengan 3.
gitu kan, akan menghasilkan siapa? Akan menghasilkan angka 3. Ya, ini caranya jelas banget di sini. Saya ajarkan. Oke, dan terakhir adalah H-nya 4, gitu kan. Nah, ini salah nih. Ini H-nya harusnya 5 ya. Nah, untuk H-nya 4, gitu ya. H-nya 4 akan menghasilkan angka 1. Ini hasilnya tinggal dimasukkan ya ke sini ya. Jadi ke apa? Ke rumusnya ya. Y4 minus sigma, ini kan rumusnya nih, mencari H nih. Nah, terakhir H5 ketemunya 0. Nah, jadi sampai kapan berhentinya? Sampai ketemu angka 0. So, maka hasilnya adalah HN sama dengan siapa? Sama dengan adalah 1, 3, 4, 3, 1. Kan begitu ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi, dengan yang contoh di awal. Mana yang ini? Nih, kita udah tahu nih, YN-nya segini, X-nya segini, H-nya 1, 3, 4, 3, 1. Jadi dengan contoh yang sama, kita bisa membalikan ya, bisa membalikan sistem yang tadi untuk dapat menghasilkan sistem identification, untuk dapat menghasilkan atau mengidentifikasi sistemnya gitu. Jadi kita sudah bisa mendeteksi sistem tersebut gitu ya, angkanya sama tadi. Oke, ini dia kita berhasil ya, sampai ketemu angka 0, ini jelas ya. Berarti dia sudah tidak ada operasi lagi. Oke, nah yang selanjutnya dekonvolusi. Tadi kita sudah belajar mengenai sistem konvolusi. Yang selanjutnya adalah dekonvolusi, gitu ya. Dekonvolusi apa, gitu kan? Kalau tadi kita sudah belajar mengenai konvolusi, sistem identification, dekonvolusi itu mencari nilai YN, sistem identification mencari nilai H. Kemudian dekonvolusi siapa? Mencari nilai XN, gitu ya, seperti itu. Jadi di dalam sebuah sistem kita juga bisa dibalik gitu ya. Sistemnya tahu gitu kan, outputnya tahu gitu kan, tapi inputnya apa ya, begitu ya, seperti itu ya, gitu kan. Nah ini namanya sistem identification gitu. Jadi artinya apa? Kita mencari nilai XN gitu ya. Pak, pusing ada sigma-sigma begini. Sudah saya jelaskan secara detail di sini cara-caranya ya. Jadi harusnya tidak lagi nah, harusnya tidak lagi bingung ya, gitu ya. Karena angkanya memang tidak terlalu besar begitu ya. Cuma ini cara-caranya sedikit harus lebih detail gitu ya. Biar tidak salah. Oke. Kemudian masuk ke dekonvolusi. Apa sih dekonvolusi? Dekonvolusi adalah mencari nilai input gitu kan, mencari nilai input saat siapa? Saat sistem dan output diketahui. Gitu ya. Ini berapa sih? Gitu seperti itu. Ini oke, ini oke. Itu namanya dekonvolusi. Rumusnya mana? Nah, rumusnya ini 2. Oke, rumusnya ini 2. YN dan seterusnya. Pak, ada cara tabel nggak? Nggak ada ya. Kalau ini ya, memang yang ada cara tabel hanya sistem konvolusi aja. Ini ngitungnya sama dengan sistem identifikasi. Kita akan pergunakan siapa? Kita akan pergunakan contoh soal yang sama begitu ya. Kita akan pergunakan contoh soal yang sama, tapi sekarang seolah-olah siapa si XN tidak diketahui. Ini saya coba copy paste rumusnya ke setiap slide ya. Oke. Ya, sederhana karena tinggal 3 angka doang. Oke, ini dia rumusnya yang warna hijau. Rumusnya tidak perlu dihafal ya. Karena kita tidak nanti di aslinya jauh lebih kompleks kita menggunakan MATLAB.
Oke, nah cari nilai HN dan YN. Gimana caranya? Kita masukkan aja ke persamaannya, gitu ya. Apabila dia nilainya 0, X0, Y0 bagi H0, gitu kan. Gitu kan. X0, gitu kan. X0 sama dengan H0 dibagi Y0. Itu nggak kebalik ya? Oh, maaf, balik ya. Nah, Y0 dibagi H0. Oke, ini nilai berapa? Nah, saat 0 kan di sini nih. Saat 0 di sini. Berarti kan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Udah ketemu nih angka 1. Nah, tinggal X-nya X1 gitu kan. X1 ya tinggal masukin aja. X1 yang ini berlaku 0 kalau dia bernilai 0 doang. Nah, kalau dia 1 ya udah tinggal dimasukin ke sigmanya 1 gitu kan. Nih, sigma M, atasnya N, H-nya H1 gitu kan. X1 min M gitu ya. Seperti itu. Berarti berapa? X0. Berarti Y1 berapa? Y1 adalah ini Y1. Y sama dengan 1 adalah 4. 4 minus 3 kali 1 bagi 1 sama dengan 1. Ketemu X kedua bernilai berapa? Ketemu X kedua bernilai 1. X yang kedua adalah bernilai berapa? Nah, X yang kedua adalah bernilai Y2 sama dengan M1 HM X min 2. Rumusnya ini ya, sama ya. Gitu ya. Cuma yang berubah nanti sigmanya di sini nih. Nah, seperti itu. Daerah sini adalah sigmanya nih. Gitu kan. Pak, bisa dikurungin nggak? Bisa. Begitu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 minus 3 minus berapa ini? 4. Nah, ada yang salah nih sebenarnya. Ada yang salah. Ini angka ini berapa nih? Y2 tuh berapa Y2? Y2 tuh 8 ya. Ini 8. Y2 adalah 8. 8 ini ya. Saya perbaiki dulu. Nah, harus diperbaiki. Ini harusnya 8 nih, Y2. Karena di angkanya 8 ya. Ini ya, ini Y2 aja. Y2. 8 minus 4 minus 3 gitu kan. Sama dengan gitu ya. Sama dengan berapa? 1/1 sama dengan 1. Nah, ketemu. Terakhir adalah X3. Cari lagi gitu ya. Seperti itu. 10 minus 3 minus 4 minus 3. Hasilnya adalah 0/1. Hasilnya adalah 0. Berarti ketemu. Maka sistemnya berapa gitu kan? Maka sistemnya adalah si XN sama dengan 1, 1 dan 1 begitu. Seperti itu. Sama ya. Jadi kita sudah berhasil membuktikan siapa input apa, output apa, dan sistemnya apa dengan soal yang sama. Jadi harusnya kita bisa kalau sistemnya diketahui gitu kan, outputnya diketahui, kita bisa mendekonvolusinya. Gitu. Kita sudah belajar berarti dekonvolusi, konvolusi gitu ya, sistem identification dan terakhir adalah dekonvolusi. Jadi mau sistem mana yang diketahui, syaratnya 2 diketahui ya, gitu ya. Kalau salah satu doang nggak bisa. Input output dua-duanya nggak diketahui Pak, taunya output. Nah, itu nggak bisa begitu kan. Seperti itu gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah korelasi. Nah, apalagi Pak gitu kan. Tadi konvolusi, sekarang korelasi. Korelasi itu biasa dikaitkan dengan konvolusi gitu kan. Korelasi menyatakan bahwa sejauh mana dua sinyal tersebut saling berapa namanya berkorelasi, berhubungan. Contohnya apa? Image processing misalkan seperti ini ya. Ada gambar muka orang gitu kan, seperti itu kan. Nah, di sisi lain sebelah sini ada mukanya ngadep ke samping gitu kan. Ini korelasinya berapa persen sebenarnya? Gitu, seperti itu. Ini adalah fungsi korelasi. Gitu. Jadi kalau image processing, signal processing gitu ya, itu sangat berguna pada pengolahan sinyal digital gitu kan. Nah,
kolerasi kadang digunakan untuk bergandengan dengan konvolusi. Konvolusi biasanya berguna untuk filter ya aplikasinya ya. Nah, kalau konvolusi adalah dua buah sinyal yang disinyalir sama, gitu kan? Angkanya berapa sebenarnya? Berapa persen gitu, seperti itu. Dua sinyal tersebut. Jadi, apa namanya? Sinyal-sinyal tersebut bisa dihitung gitu ya. Mungkin mukanya, mungkin ganti baju dan seterusnya, maka korelasinya tinggi gitu ya. Maka kalau Anda pernah lihat gitu di movie atau di mana ya, apa berapa persen tingkat akurasinya gitu kan, baik itu muka orang dan seterusnya, begitu kan, nomor kendaraan dan seterusnya, itu sebenarnya nilai korelasi. Oke, oke, filosofi korelasi gitu kan, korelasi adalah part dari integral konvolusi. Cuma sinyalnya mirip gitu ya, seperti itu ya, sinyalnya mirip gitu kan. Sinyalnya mirip, artinya mungkin satu ada noise-nya, maka dia akan bernilai R gitu kan, nilai korelasi value-nya begitu. Nah, oke, kita akan coba contohkan gitu kan. Ada dua korelasi gitu ya. Yang pertama adalah autokorelasi gitu kan, autokorelasi correlation with himself. Jadi artinya dia gambar muka dia diambil beberapa kali begitu ya, seperti itu, sisi kiri, sisi kanan gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau korelasi mungkin gambarnya berbeda gitu kan. Ada kemiripan misalkan bapak sama anaknya begitu kan, itu cross korelasi, order waveform gitu ya. Jadi dia dibedakan gitu. Oke, angkanya seperti ini gitu. Rumusnya sederhana sebenarnya ya. Rumusnya sederhana. Ini rumusnya. Dikalikan dibagi 1/n gitu kan. Ini adalah rasio korelasi. Perhatikan, diketahui sinyal yang pertama gitu kan, X1 sama dengan 4, 2, minus 1, 3, dan seterusnya. X2 adalah gitu kan, sama dengan minus 4, 1, 3, 7, 4, minus 2, dan seterusnya. Gitu ya. Tentukan korelasinya saat dia bernilai Z-nya 0, jadi tidak ada shifting. Gitu kan. Ya tinggal dikalikan. Bikin aja tabel gitu kan. Ini kan berapa nih? Saya taruh di atas saja nih. Ini kan minus 16, ini 2, ini minus 3, gitu ya, seperti itu ya. Ini berapa? 21, ini minus 8, ini 12, gitu kan. Ini 40, gitu kan. Ini minus 8, ini 5, gitu kan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45, gitu kan. Seperti itu. Ini jumlahkan. Itu ya, seperti itu ya. Jumlahkan, hasilnya dapat 45. Ya udah, tinggal cari sama dengan 1/9. Kenapa dia 9 ya? N-nya ada 9 ya. Ini ya, 9 nih. 9 kali berapa? 45 sama dengan 5. Gitu ya, seperti itu. R0 sama dengan 45. Oke, berarti nilai korelasinya adalah 5. Gitu kan. Nah, perhatikan sinyal berikut ini gitu kan. Jadi kadang-kadang sebuah korelasi ada yang shifting gitu kan, digeser karena dia ada delay dan seterusnya. Jadi ketika ada sebuah, ini contohnya di radar ya sebenarnya itu ya, kalau kita punya radar ada pesawat begitu kan, seperti itu kan. Nah di sini sinyalnya dikirimkan nih, ditembak ya ke sini, sinyal seperti ini. Nah ini sinyal ini kan balik nih gitu ya, sinyalnya seperti ini. Nah ketika dia dikirimkan di sisi transmitter gitu ya, ini saya gambarkan dua transmitter seperti ini. Nyampe receiver, dia kan ada delay nih. Nah, tapi lebih kecil gitu kan. Nah, delaynya mana? Ini kan ya delaynya dari sini ke sini kan, delaynya. Delay. Ini namanya lagging ya, lagging. Gitu kan. Jadi ada delay nih, ada delay sebesar J. Gitu kan.
Padahal apa? Padahal dua sinyal ini sama, begitu ya. Dua sinyal ini sama. Oh, sama nggak nih? Jangan-jangan sinyal punya orang, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini delay ini dan berapa persen kemiripannya itu mencerminkan nilai korelasi. Nah, maka kita bisa menghitung juga pergeserannya, gitu kan. Kalau misalkan J-nya 3, nah ini dia lagging 3, maka di lagging adalah misalkan yang X2. Maka dapat angkanya adalah 2,667. Ini adalah nilai korelasi pada saat R112 begitu. Seperti tinggal dihilangkan 1 gitu kan, angka 7 tadi. Berarti angka mana yang dihilangkan? Angka 3 di awal. Nah, ini di lagging ya. Maka yang lainnya ke depan. 7 ke depan gitu ya. Nah, seperti itu maka didapatkan. Ini perhitungannya sama gitu kan. Yang ini berapa? Yang ini 0. Yang ini 0, yang ini 0. Pembaginya berapa? Yo, pembaginya tetap 9 ya. Berarti ini berapa? 28 ditambah 8 ditambah 2 ditambah minus 24 ditambah 4 ditambah minus 6 gitu kan. Seperti itu. Hasilnya. Oke, kemudian autokorelasi. Nah, autokorelasi itu apa? Itu kadang kalau tadi kan sinyalnya sinyal yang di delay gitu ya. Itu dinamakan dengan cross korelasi terhadap dirinya sendiri sebenarnya. Gitu ya, seperti itu. Maka kadang dia dinamakan dengan sebuah sinyal ya, sinyal autokorelasi. Jadi di sini adalah PDF ya, density function begitu seperti itu. Nah, ini adalah kuadrat di mana dia bernilai dirinya sendiri gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi cross korelasi itu sangat berguna untuk menormalisasi energi dari sebuah waveform bentuk gelombang gitu kan, seperti itu kan. Jadi kalau dia dikuadratkan gitu kan ada sebuah amplitude begitu ya, sebuah amplitude gitu kan, di sini adalah A gitu kan, tegangannya adalah VT sama dengan A. Biasanya kalau mencari powernya gitu ya, energi atau power pasti ada A kuadratnya gitu kan. Ya di sini ada sesuatu lah, kotak-kotak dan seterusnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai power dari siapa? Power dari sinyal tersebut biasanya dia di cross korelasikan dengan dirinya sendiri atau dinamakan dengan autokorelasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah cyclic cross korelasi. Ini banyak banget Pak yang kayak begini. Ya memang banyak ya aplikasinya ya, gitu kan. Belum lagi ke machine learning gitu kan. Itu lebih mantap lagi tuh. Ini masih versi yang jadul gitu ya. Bagaimana sinyal-sinyal ini dioperasikan sebenarnya, sinyal-sinyal begitu kan, seperti itu. Nah, cyclic cross korelasi gitu ya, di mana dia berulang setiap n leg gitu ya, jadi digeser gitu kan, digeser. Nah, jadi digeser, dibalikin lagi ke depan gitu kan, yang tadinya di leg tapi kalau tadi kan yang lagging kan dihapus ya, dihapus sinyalnya. Nah, kalau yang ini dibalikin lagi ke depan. Ini kan 5-nya taruh ke depan. Ke depan, lama-lama ke belakang, dan balik lagi ke asal. Ini adalah example cyclic korelasi. Seperti itu ya, kayak gitu. Cuma agak jarang untuk cyclic korelasi ya. Grafik korelasi. Nah, grafik korelasi ini lebih mantap kan? Kenapa? Karena grafiknya dua-duanya ini hubungan siapa? Hubungan segitiga sama kotak apa begitu ya, seperti itu. Ini sebenarnya yang sederhana gitu kan, yang lebih mantap lagi kan gambar gitu ya. Gambar ini dengan gambar ini berapa sih korelasinya gitu kan, atau lebih tinggi lagi misalkan video begitu kan, karena kan video kan kumpulan gambar ya dalam frame tertentu kan, begitu kan, sini ada frame gitu kan, kalau Anda pernah lihat frame gitu kan, frame per waktu ya, frame per second biasanya kan 50 Hz tuh gitu ya. Kenapa 50 Hz gitu ya? Karena mata manusia tuh awas di sini ya, berarti ada 50 gambar dalam satu second gitu kan. Kan video tuh gitu cara kerjanya
Jadi dia merekam 50 gambar, thread gitu kan. Nah, kemudian dia jadi kalau kayak kayak ada orang melukis gitu kan dengan bertahap. Nah, kemudian dibuka dengan sangat cepat. Jadi seolah-olah bergerak gitu. Itu prinsip dari video. Nah, apabila kita slicing gitu kan, gambar ini diambil, satu, gambar ini juga diambil gitu kan. Korelasinya berapa? Nah, begitu ya, seperti itu. Jadi kalau video lebih lebih mantep gitu kan, karena data raw datanya lebih banyak. Yang paling sederhana ya grafik seperti ini. Lebih sederhana lagi angka tadi ya, seperti itu kan X1 gitu kan, XN gitu kan, dan X2 XN gitu kan, seperti itu. Masuk lagi tingkatannya menjadi grafik, masuk lagi tingkatannya jadi image gitu kan, image ya, image, masuk lagi tingkatannya jadi video ya. Jadi urutan-urutan tingkat kesulitan dalam pengolahan sinyal ya, seperti itu. Yang paling gampang yuk angka tadi, angka diskrit, masuk lagi ke grafik 2 dimensi ya, ini 2 dimensi gitu kan, ini juga masih 2 dimensi, ini spasial ya, XY gitu kan. Kalau di sini ada spasial juga XY dan T gitu kan, waktu. Oke. Nah, pakai cross korelasi juga, kalau ini pakainya siapa? Pakainya rumus rumus konvolusi atau korelasi dari continuous ya, pakai pakai sistem continuous. Kita tidak banyak ke sini karena ini continuous time. Continuous time biasanya diselesaikan menggunakan persamaan-persamaan yang relatif lebih sederhana ya, gitu. Nah, bagaimana jika cross korelasinya dia memiliki noise gitu ya, seperti itu ya. Maka sinyal-sinyal tersebut ketika dua sinyal, ini ada noise-nya nih. Sinyal pertama plus noise, gitu kan. Sinyal kedua plus noise, gitu kan. Ketika dikorelasikan, dikalikan, gitu ya, seperti itu, maka kita bisa melihat nilai noise-nya, gitu kan. Very useful to determine, gitu kan. Nah, ini adalah noise-nya nih. Square dari noise, gitu kan. Seperti itu. Jadi, itu adalah nilai-nilai cross korelasi. Nah, ini perhatikan, autokorelasi dua buah sinyal yang noisy sinyal, gitu kan, maka akan menghasilkan 2 SQ plus Q kuadrat, gitu kan. Jadi ini adalah noise-nya. Jadi kita bisa meredus noise-nya, begitu ya, seperti itu. Oke. Aplikasi, nah ini slide terakhir ya di pertemuan hari ini. Korelasi dapat digunakan untuk menghitung spectral density ya. Spectral density adalah kerapatan energi dari sebuah gelombang, begitu kan? Atau juga bisa menghitung energi dari dua buah gelombang juga, atau tadi bisa juga menghitung noise ya, noise prediction. Oke, kira-kira seperti itu korelasi juga bisa digunakan untuk match filter gitu kan, aplikasinya ya. Nanti saya akan habis UAS kita tidak ujian ya, UAS presentasi, cuma dari jurnal. Kemudian selanjutnya mencari nilai SNL gitu ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Saya coba review ke depan. Nah, di pertemuan hari ini kita sudah membahas mengenai mencari sistem identifikasi, begitu ya, seperti itu, dihitung secara detail, kemudian juga mencari dekonvolusi, yaitu mencari sistem inputnya ya, dihitung secara detail pula, gitu kan. Kemudian mencari sistem korelasi, membandingkan dua buah sinyal, gitu ya, seperti itu. Ada di siklik, ada juga di shifting, gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya perhitungannya sudah saya jelaskan secara detail bagaimana itu bisa dilakukan, gitu kan. Dan aplikasinya ya, sistem diskrit, sistem 2 dimensi, sistem 3 dimensi, dan sistem juga video ya. Memang paling susah adalah mengedit video. Kenapa? Karena gambarnya banyak, sinyalnya sangat padat, begitu ya. Yang paling gampang ngedit apa? Ya ngedit persamaan diskrit yang tadi, gitu kan, angkanya sederhana. Oke.
Terakhir aplikasinya adalah bisa menghitung spectral density gitu kan, kekerapatan spektrum ya atau energinya, bahasa lain energi dari sebuah gelombang tersebut, kemudian bisa memprediksi sinyal gitu kan, atau juga bisa menghitung SNR. Oke, untuk UTS kita akan laksanakan minggu depan 23 Oktober ya, jam 19 sampai jam 20 biar tidak bentrok dengan kuliah yang lain. Di-upload di Spada ya, bahan-bahannya sampai hari ini. Gitu. Jadi dari mulai awal nanti saya akan upload siang ini maksimal bahan-bahan rekaman termasuk PPT-PPT yang saya berikan. Bahannya sampai dengan hari ini tolong dikerjakan di kertas A4 ya, seperti itu ya. Tolong siapkan juga spadanya ya, karena bahannya diupload di Spada. Gitu. Maksudnya adalah jawaban. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, untuk UAS nanti ya UAS sambil nunggu UAS kita tidak latihan soal lagi ya, tidak bentuknya soal, tapi tapi Anda presentasi. Nanti grupnya akan saya bikin presentasi bukan makalah gitu ya. Jadi eh, apa eh, explore. Nah, jadi kita akan banyak karena kan ini kan mata kuliah lanjut nih sebenarnya. Eh, Silahkan Anda kalau bisa mulai familiarkan ya dengan IEEE ya, gitu ya. Nah, jadi tugasnya apa Pak? Presentasi paper gitu ya. Paper punya siapa? Punya orang gitu kan. Tidak, jadi bukan bikin makalah, tapi mempresentasikan sepemahaman Anda, misalkan deteksi speed detection, speed detection image, misalkan pakai image ya. Contohnya ini apa? Cari di sini dengan menggunakan eh, dengan menggunakan misalkan publikasinya harus AAA akses ya karena dia gratis. Apply. Nanti saya akan ajarkan. Ini buat apa? Buat mana ya? Speed detection. Coba mana speed detection. Nah, YOLO deh. Mungkin YOLO di sini ada nih, 2018 ya. Nah, ini menarik juga nih. Nah, jadi tugasnya adalah mempresentasikan paper punya orang. Papernya milih sendiri, nyari sendiri, bebas. Oke, bisa download. Saya carikan papernya gratis ya, gitu ya. Di IEEE bayar, cuma banyak yang gratis juga. Itu download punya. Nah, apa? Nah, ini dia lagi di download. Nah, ini apa? Contohnya ya, YOLO detection for real photography mikroskopi atau contohnya ini pakai neural network. Ini kita tidak apa? Kita tidak bikin paper ya, tapi mempresentasikan punya orang. Bagaimana? Oh ini kalau ini agak sulit, mungkin cari yang gampang lah.
Jadi saya pengen mahasiswa-mahasiswa yang kalau sudah tingkat-tingkat atas itu mulai baca-baca paper begitu ya, baca-baca jurnal gitu kan, mau apa? Nah, 3D Object Detection dengan Panoramic Image Multiscale Convolutional Neural Network. Nah, ini konvolusional ya. Nah, image-nya seperti apa gitu kan? Menarik sebenarnya apa operasi-operasi image ini. Nah, dia contohnya image-nya adalah gambar. Nah, implementasinya bagaimana gitu ya. Evaluasinya. Nah, ini bisa kedeteksi kan? Kedeteksi ternyata di sini bisa mendeteksi apa? Bisa mendeteksi apa? Deteksi kendaraannya ya, kendaraan, kemudian apa? Nah ini dia kendaraannya bisa dideteksi, kemudian ini konklusinya apa begitu kan seperti itu. Jadi itu dia contohnya. Kita bisa apa? Bisa mempelajari ya apa-apa yang mereka lakukan di luar sana gitu. Seperti itu. Sebenarnya sederhana. Oke, kira-kira seperti itu dari saya. Ada yang ditanyakan? Ini ya UTS-nya ya. Tolong dicatat. Siapkan nih spadanya nih. Jangan sampai lupa passwordnya. Tolong ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, tidak ada ya. Kalau tidak ada, demikian pertemuan dari saya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya di UTS. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.